Polisi meringkus pelaku pengedar tembakau sintesis dan obat-obatan berbahaya. Pelaku terancam hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara. Kapolresta Pati melalui Kasat Lantas Polresta Pati memanfaatkan 4.000 lebih knalpot brong menjadi monumen ikan bandeng raksasa. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Kamis 1 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polresta Barelang mengungkap 7 orang tersangka peredaran gelap narkotika dengan barang bukti seberat 4 kg dan ekstasi 3.616 butir. Polresta Barelang mengungkap tersangka peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap total tersangka sebanyak 7 orang dengan barang bukti sabu seberat 4 kg dan ekstasi 3.616 butir. Penangkapan tersangka oleh tim Satres Narkoba Polresta Barelang ini merupakan tindak lanjut petugas atas laporan dan informasi dari masyarakat. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengapresiasi Kasatres Narkoba dan jajarannya atas penangkapan ini, serta siap bekerja sama dengan FKPD Kota Batam, tokoh agama, serta tokoh masyarakat untuk memberantas adanya jaringan atau transaksi narkoba di Kota Batam. Bahwasanya di Kepulauan Riau ini pintu masuk adanya narkotika yang ada di Indonesia ini melalui yaitu jalur-jalur yang mungkin jalur tikus dan sebagainya yang ada di Kota Batam. Jadi saya perintahkan pada jajaran untuk aktif untuk melaksanakan patroli ya, di pelabuhan-pelabuhan rakyat ya, terutama ya, termasuk ya, saya perintahkan jajaran Satres Narkoba, Kasat Narkoba ya, terus untuk melakukan penyelidikan ya, dan penindakan adanya pelaku-pelaku narkotika yang ada di Kota Batam. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Humas Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kepala BNPB memantau aktivitas Gunung Lewetobi di Flores, NTT. Meskipun telah terjadi penurunan status gunung api, ribuan pengungsi belum dapat kembali ke rumah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, memantau aktivitas Gunung Lewetobi di Flores, Nusa Tenggara Timur dan korban terdampak erupsi gunung api. Dari pantauan udara, tampak kepulan asap putih masih muncul namun tidak sampai ke pemukiman warga. Namun demikian, status Gunung Lewetobi belum memungkinkan bagi pengungsi untuk kembali ke rumah. Kepala BNPB juga mengatakan status Gunung Lewetobi telah turun dari level 4 atau level awas menjadi level 3 atau siaga. Ia berharap status Gunung Lewetobi segera turun ke level 2 sehingga warga yang mengungsi dapat kembali. Ada di lokasi pengungsian. Di sini pengungsi paling besar ada 2.249. Kita tadi langsung melihat kondisi pengungsi. Tentu saja di tempat pengungsian dimanapun ada keterbatasan. Tapi kalau kita lihat secara fisik, alhamdulillah
masyarakat yang mengungsi di tengah-tengah keterbatasan ini, rata-rata mereka masih semangat. Tadi sempat dialog juga dengan para pengungsi. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB juga mengunjungi lokasi pengungsian yang menampung 1.779 warga dengan menggunakan tenda darurat. BNPB juga menyerahkan paket bantuan senilai 250 juta rupiah untuk kebutuhan pengungsi selama masa tanggap darurat. Mudah-mudahan segera berakhir. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono meninjau RS Semen Padang pasca insiden ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Senin 29 Januari 2024. Pasca insiden ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Senin kemarin, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono langsung meninjau lokasi terjadinya ledakan bersama Danrem 032 Wirabraja dan Kapolresta Padang. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan petugas, dugaan sementara penyebab ledakan akibat adanya kesalahan instalasi AC saat proses pengelasan yang menimbulkan percikan api. Kapolda Sumatera Barat menambahkan, pengerjaan instalasi AC tersebut terdapat di lantai 7, tepatnya di rooftop yang menyebar melalui saluran kabel yang mengarah ke lantai 1 sentral AC hingga berakibat ke yang lain. Meski begitu, tidak ada korban jiwa akibat insiden ledakan ini karena seluruh pasien rawat inap sebanyak kurang lebih 102 pasien sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.